Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya bertemu dengan Pak Mego Husodo, praktisi psikologi. Jadi Pak Mego ini selalu memberikan input masukan kepada saya, dan saya selalu juga memanggil beliau ketika saya mengalami kebuntuan berpikir gitu, urusan anak-anak yang kadang-kala di luar nalar kita sebagai orang-orang dewasa. Jadi Pak Mego ini selalu ingin memberikan kontribusinya terhadap perkembangan anak-anak didik di Kabupaten Purwakarta dan bagaimana penanganannya. Hari ini Pak Mego, sebenarnya saya pengen ke rumah beliau, tapi beliau bilang udah saya aja ke situ. Jadi terima kasih nih Pak Mego ya, udah bisa datang ke sini dan memenuhi undangan saya tadi malam. Nah, ini Pak Mego, jadi kita kan dapat fenomena ya, lagi akhir-akhir ini di Purwakarta itu banyak ada juga kemarin kasus yang sekarang sedang ramai di televisi mungkin ya, bagaimana anak melakukan hal yang di luar pikiran kita sebagai orang dewasa, melakukan tindakan menyakiti, penganiayaan terhadap kakeknya sendiri begitu ya. Nah ini kok saya kok bisa gitu ya. Nah ini menurut Pak Mego gimana? Ini faktor apa kira-kira ya? Apakah sekolahnya ini tidak berfungsi dengan baik? Apa masyarakat? Apa orang tua? Atau sebenarnya apa sih akar masalah gitu ya, kalau bisa disebut akar masalah dari fenomena yang nampak ini sebenarnya apa gitu Pak Mego ya? Menurut Pak Mego ini apa? Anak-anak kita kok cenderung, apalagi kalau saya dengar cerita-cerita Pak Mego ya, kasus-kasus yang menimpa anak kita itu sekarang itu sangat memprihatinkan gitu ya. Betul. Kira-kira ini faktornya apa Pak? Jadi begini Pak, sebenarnya faktor kenakalan, faktor agresivitas anak-anak itu faktornya banyak. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan. Contohnya sekolahnya nggak benar, itu nggak boleh banget Pak. Karena agresivitas anak-anak itu dia tidak langsung sebenarnya oleh pola asuh juga. Tapi agresivitas itu dipengaruhi oleh kontrol diri. Kontrol diri. Jadi pola asuh itu mempengaruhi kontrol diri, baru kontrol diri mempengaruhi agresivitas. Kontrol diri itu kalau kita sebut mungkin nilai moral atau apa? Ya, nilai moral. Misalkan anak lagi marah, orang tuanya bagaimana? Kan gitu Pak. Jadi bukan semata-mata ini pola asuhnya nggak benar pun juga nggak boleh. Apalagi langsung menyalahkan lembaga pendidikan. Yang kedua, anak-anak itu terintervensi itu banyak hal hari ini Pak. Bukan hanya pengasuhan, tapi role modelnya tuh lebih lewat apa yang dilihat. Role model itu apa yang dilihat oleh. Betul. Maka anak-anak yang marah, yang sampai ekstrim, yang sampai maaf ya, kayak misalkan kasus yang sekarang sedang viral, itu dia kalau kita berpikir kan jangan-jangan dia nggak normal, jangan-jangan tidak rasional. Oh berarti mungkin anak ini kena apa nih, zat-zat apa kan gitu ya, mabuk dan lain-lain, kan gitu ya Pak. Asumsinya mungkin nggak normal karena pengaruh obat. Gitu. Ternyata tidak hanya itu. Misalkan dengan game. Itu sama dengan narkoba. Kalau setiap saat dia melihat kayak gitu, maka dia menganggap peristiwa itu biasa. Game, ya Pak. Itu game. Ya. Itu sangat berpengaruh terhadap ini otak saraf anak. Oh ya, sangat berpengaruh Pak. Karena itu lebih parah dari narkoba. Lebih parah dari narkoba. Sama-sama mempengaruhi rasionalitas kan otak dia Pak. Karena manusia sangat lama menyimpan sesuatu yang dilihat. Terprogram kayak kita ngelihat film hantu dari kecil, maka dia akan penakut sampai dewasa. Karena dia menganggap itu menjadi benar. Kan gitu ya Pak. Iya benar. Kalau anak-anak kita Indonesia khususnya
pada umumnya itu hampir rata-rata suka game GTA misalkan. Game GTA. Itu apa isinya? Itu isinya itu ya apa survival tapi ya membunuh karena itu cerita penjahat. Agar tetap bertahan hidup. Apapun dia pakai, nyuri, ganti baju, masuk toko, kereta api, ditabrak kereta api, nabrak orang, ngebunuh dan ngebunuhnya sadis, keluar darahnya segala Pak. GTA itu. Dan ini bisa dimainkan oleh semua anak. Gampang didapat. Gampang banget. Kok bisa ya? Ya bisa, karena sekarang kita masuk PS langsung itu gamenya disediakan game itu Pak. Oleh PS itu. Iya, dan apalagi mereka yang punya PS sendiri di rumah. Nah, ini poin penting. Game GTA. GTA itu ngeri banget sebenarnya. Bahkan di GTA 4 yang pernah saya lihat, nanti kalau dia udah sukses, dia kayak pesta seks itu Pak. Pesta seks. Iya, itu ada. Dan itu kalau dilihat sama anak mempengaruhi saraf terus, terprogram anaknya. Kan pembelajaran anak itu dari role model kan Pak. Role model. Betul. Kenapa orang tua dulu, kita kalau orang tua marah kita diam. Karena role modelnya memang begitu. Sopan santun, tata krama. Hari ini role model anak-anak itu dengan audiovisual. Bahkan komunikasi yang terbangun di rumah itu sedikit banget. Sama orang tua. Persis. Kan gitu Pak. Lagi masuk ke pola asuh. Hari ini orang tua menganggap bahwa yang didik anak itu perempuan saja, bapak nggak perlu. Betul. Sementara semua anak itu mengidolakan ayahnya. Jadi kalau ayahnya setiap ngobrol itu hanya perintah, hanya marah, maka dia mencari role model gimana? Sementara anak-anak perlu validasi atau ekspresi cinta. Iya. Tergantikanlah oleh game. Gamenya game GTA lagi. Udah GTA, sekarang tembak-tembakan. Dan itu terus memprogram sarafnya bahwa itu dianggap sesuatu yang wajar. Main kekerasan dianggap wajar. Betul. Jadi dia tidak menyesal. Nggak menyesal. Tidak menyesal. Karena dianggap normal. Oleh kepalanya itu. Kayak bohong Pak. Bohong kalau tiap hari kira-kira dia jadi biasa tidak? Biasa. Iya, kayak korupsi di Indonesia. Dianggap biasa. Terprogram. Dan itu yang menyebutkan tadi bahwa game itu bisa lebih parah dari narkoba. Iya, karena dia merusak otak anak. Sama-sama merusak otak. Sama-sama membuat kecanduan. Betul. Ketagihan. Kan jadi, hormon begitu kan ya Pak? Hormonnya gitu. Dopamin, kalau semakin levelnya kurang tambah gitu. Iya. Ujung-ujungnya kan dia kepengen praktek. Ya itu. Kasus itu katanya konon juga anak pengen praktek, katanya menyaksikan langsung. Iya. Dan nanti yang bahaya Pak, anak ini tervalidasi oleh temannya. Betul. Kalau misalkan dia kepengen mempraktekkan dengan rasa marah misalkan, karena dia kecewa dengan orang rumah, dia ngobrol dong sama teman-temannya. Temannya bilang, udah hajar aja. Iya, persis ini kasus ini juga kayak gitu. Nah, ini katanya si pelaku ini divalidasi oleh temannya, padahal temannya masih lebih muda. Artinya dia butuh ekspresi, tapi ekspresi negatif. Dan yang ini tervalidasi oleh rekannya. Idealnya dikala anak-anak marah, dia juga mendapatkan validasi tapi yang positif. Oleh siapa? Oleh orang dewasa di sekitarnya. Oleh orang dewasa. Boleh keluarganya. Nah, salah satunya di sekolah. Salah satunya. Dia tolong jangan dianggap anak ini bermasalah, tapi anak yang perlu bantuan. Perlu pendekatan kan gitu ya Pak. Salah satu tugas sekolah adalah bukan menghakimi bahwa anak ini bermasalah, tapi kita menjadi orang tua kedua. Dan itu memang berat jadinya karena kan perlu energi yang luar biasa. Makanya tidak boleh menyalahkan, wah sekolahnya gimana, nggak bisa. Ini perlu sama-sama. Kalau saya boleh usul sih, dengan kasus ini itu menjadi ibrah Pak. Para orang tua harus care kembali ke rumah. Harus tidak hanya naruh anak di sekolah saja.
Nah, sekolah itu yang dipikirin banyak. Iya. Coba sekali-kali, setiap 3 bulan sekali, kalau ada undangan dari sekolah, datang. Tapi yang datang jangan ibunya terus, Kak. Bapaknya. Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Yang dipertanggungjawabkan nanti juga bapak-bapaknya. Tapi anak itu butuh. Coba, semua anak itu mengidolakan bapak. Betul. Kalau bapaknya yang memuji, bahagianya 3 kali lipat. Oh iya. Ini penting ini. Jadi bapak-bapak ini, jadi kalau ada undangan dari sekolah ini, menurut Pak Mego yang datang itu bapaknya. Betul, Pak. Jangan ibunya terus. Karena pujian dari bapak itu 3 kali lipat. 3 kali lipat membuat anak-anak itu pede, merasa dirinya diakui, Pak. Kalau bahasa sekolah kan afeksinya dapat, dirinya merasa bermakna, bagian dari keluarganya. Jadi kasus-kasus yang sekarang itu luar biasa banyak. Bahkan anak-anak yang mulai suka laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan laki-laki, tidak sedikit ya? Tidak sedikit, Pak. Di Purwakarta ada anak yang memang dia sudah tervonis HIV. Dia belum menikah. Dia sarjana pendidikan, Pak. Tapi saya tidak akan sampaikan siapa itu. Tapi saya sebagai saksi, karena ini memang iya. Kenapa? Karena dia dilayani sama bapak-bapak, Pak. Awalnya. Setelah 3 kali dilayani, dia tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Dan dia akan teringat kejadian itu, sehingga dia mencari mangsa di mana-mana. Maksud saya gini, apa hubungannya dengan peristiwa ini? Kedekatan figur itu penting. Iya. Jadi hari ini serumah tapi tidak sejiwa. Bener. Banyak rumah-rumah yang megah, tapi kosong di sini. Kosong, nggak ada dialog. Nggak ada dialog. Nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi. Asik masing-masing dengan game, dengan HP. Betul. Jadi dengan TV. Betul. Nanti kalau kayak kasus yang hari ini mungkin ya, Pak. Oh, dia hidup dengan kakek neneknya misalkan. Artinya siapa yang mengedukasi? Kan gitu nih ya. Seorang kakek nenek kalau sama cucu itu yang dominan itu cintanya. Sehingga kan permisif. Tuntutannya rendah, penghargaannya tinggi. Nah, anak-anak merasa bahwa dia lebih nyaman di luar karena bebas. Tuntutannya tinggi. Tuntutannya rendah, penghargaannya tinggi. Penghargaannya tinggi. Anak-anak ini, Pak. Jadi boleh dicek sekarang banyak orang tua yang permisif karena saking sayangnya. Kasihan ibunya pergi, kasihan bapaknya nggak ada. Kadang-kala kasihannya itu dalam bentuk doktrin, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dimarahin tapi dikasih, Pak. Itu yang aneh. Mama minta uang, orang tuanya marah-marah, kamu duit saja, uang terus, Mbak dari mana? Tapi ngasih. Tapi dikasih juga. Ya benar. Kan gitu, Pak. Benar. Jadi mubazir itu. Mubazir sehingga anak menganggap bahwa orang ini tidak layak dihargai. Tidak layak dihargai karena setiap saya marah saya mendapat. Bagusnya gimana tuh? Ya begitu. Tugas orang tua itu 3, Pak. Tegas tapi baik. Tegas tapi baik. Kayak dulu kita waktu kecil kan, Pak. Uang saku 100 perak. Kita mau nangis juga nggak ditambahin. Betul kan, Pak? Udah. Kita marah, tapi kita menjadi bertanggung jawab dalam hidup. Lah anak sekarang tidak. Dianggap biasa. Saya baca di sebuah kabupaten belum lama ada kepala sekolah itu dituntut 20 juta sama orang tua. Jadi gini, sekolah ini sekolah negeri. Nah siang-siang itu ada 2 anak pacaran, pakai motor berdua. SMP-nya 3 orang, SD-nya 1. Terus ditegur, lagi ngapain ke sini? Semua pergi. 2 anak bukannya pergi malah masuk WC. Berdua tuh, laki-laki perempuan. Akhirnya kepala sekolahnya negur dong. Terus ditamparlah yang laki-laki. Bapaknya yang laki-laki enggak terima. Dituntut 20 juta. Karena nampar. Padahal maksud kepala sekolahnya bagus. Melarang. Apalagi ketahuan masuk WC berdua. Dan dalam kondisi memang sudah separuh bajunya terbuka. Kira-kira yang kayak gini
menyelenggarakan nggak yang lain mengikuti perilaku itu, Pak? Karena ternyata melanggar norma itu aman. Melanggar norma aman. Bahkan dapat uang. Yang negur bahkan dapat salahkan. Contohnya gitu, Pak. Iya, bener. Ini emang sistem sosial kita juga udah parah ya. Betul Pak. Udah akut ya. Betul Pak. Mesti bareng-bareng Pak Bud. Mesti bareng-bareng. Para orang tua juga mulai bareng Pak. Mulai bekerja sama, kolaborasi dengan pendidikan. Sekolah-sekolah juga jangan takut mendapatkan presiden buruk. Oh, sekolah A kok jelek. Jangan takut sama dinas. Jangan takut. Iya, nah ini yang saya juga ingin sampaikan bahwa sekolah-sekolah kalau ada anak-anak bermasalah jangan takut lapor ke dinas dan takut sekolahnya dicap tidak baik. Itu penting juga kan, karena kita ingin mengungkap fakta. Gitu. Ini karena kalau nggak diberesin juga repot gitu. Terus saya juga menemukan di luar itu banyak supporting system dari masyarakat itu kurang sekali. Misalnya itu banyak tempat-tempat masyarakat yang dijadikan tempat mangkal anak-anak untuk nongkrong. Di situ kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin tadi ada validasi perilaku anak, mungkin kan bisa jadi kayak gitu ya. Iya, jadi anak-anak itu kalau jam 9 pakai seragam itu nongkrong bareng-bareng. Iya. Nanti jam 10 masih banyak di situ. Betul. Yang punya warung pun nyaman, dapat uang, usaha. Padahal anak sekolah. Tanggung jawab dia juga. Pak. Nah ya, sementara sekolah masuk ke situ nggak berani. Betul, karena bukan tugasnya. Nah yang kayak gini gimana nih? Nah sebenarnya andai saja orang tua betul-betul care sama anak-anaknya, maka dia pasti care dengan suasana lingkungannya, Pak. Iya. Jadi mengukurnya sebenarnya sederhana. Kalau orang tua sudah bareng-bareng, sharing, kolaborasi dengan sekolah, maka kelompok sosial masyarakat nanti buat kegiatan sendiri. Iya. Karena untuk menyelamatkan lingkungannya. Tapi kalau tidak, dengan sekolah yang ada anaknya aja nggak care, gimana dengan lingkungannya? Jadi kata kuncinya kita perlu pertama dari orang tua mesti care terhadap anak-anaknya. Di sekolahnya care, di mana anak berkumpul juga care. Pasti, Pak. Insya Allah kalau itu. Betul. Yang kedua, anak-anak mesti dipantau bagaimana mereka menjadikan tayangan-tayangan itu sebagai role model. Game dan lain sebagainya itu akan memprogram saraf-saraf anak kita, dan itu sama bahayanya dengan narkoba. Kurang lebih seperti itu ya? Betul Pak. Oke, terima kasih ya Pak Mego ya. Sama Bapak. Ini kita dapat pencerahan, mudah-mudahan ini bisa memberikan insight buat kita para orang tua, para guru, para kepala sekolah, dan masyarakat yang ingin anak-anak kita tumbuh berkembang dengan baik dan menjadi anak-anak yang beradab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.